asal-usul Nyi Blorong, sang panglima kerajaan Ratu Kidul. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang terletak di tanah Jawa, terdapat seorang gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Namanya adalah Nyimas Dewi Anggatri. Ia adalah putri pertama dari Nyimas Dewi Rangkita, dan cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggatri dibesarkan dalam lingkungan keraton yang serba berkecukupan. Namun, bukannya tumbuh menjadi seorang putri yang lembut dan baik hati, ia malah menjadi seorang wanita yang angkuh dan jahat. Keangkuhan dan kejahatan Nyimas Dewi Anggatri membuatnya diusir dari keraton milik kakeknya. Setelah diusir, Nyimas Dewi Anggatri memilih untuk mengasingkan diri di Rimba Selatan. Di tempat inilah, dimulai kisah asal-usul Nyi Blorong, seorang wanita cantik yang berubah menjadi sosok setengah ular dan menjadi legenda di tanah Jawa. Perjalanan ke Kerajaan Jin Ratu Segara Selatan, Nyi Roro Kidul. Suatu hari, Nyimas Dewi Anggatri sedang berkelana di dalam Rimba Selatan. Tanpa disadarinya, ia melewati sebuah gerbang gaib yang membawanya masuk ke dalam kerajaan jin milik Ratu Segara Selatan, Nyi Roro Kidul. Gerbang gaib ini adalah pintu antara dunia manusia dan dunia jin, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki takdir untuk melihatnya. Tak lama setelah memasuki kerajaan jin, prajurit kerajaan menangkap Nyimas Dewi Anggatri. Mereka membawanya ke hadapan sang ratu, Nyi Roro Kidul. Ratu ini adalah sosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Ia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, penguasa segala makhluk gaib yang berada di wilayah selatan. Nyi Roro Kidul, dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, memutuskan untuk menjadikan Nyimas Dewi Anggatri sebagai anaknya. Ia memberinya nama baru, Nyi Blorong. Dengan nama baru ini, Nyimas Dewi Anggatri, atau sekarang dikenal sebagai Nyi Blorong, memulai kehidupan barunya di kerajaan jin. Dalam kehidupan barunya, Nyi Blorong belajar banyak hal tentang dunia jin dan kekuatan gaib yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Ia juga belajar bagaimana menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan dan keadilan, sesuatu yang ia tidak pernah pelajari saat masih tinggal di keraton. Nyi Blorong, panglima terkuat kerajaan Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong, seorang wanita cantik dengan tubuh setengah ular, adalah sosok yang sangat menarik dalam mitologi Jawa. Ia adalah putri angkat dari Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, dan menjadi panglima terkuat di kerajaannya. Wujud Nyi Blorong yang unik, setengah wanita dan setengah ular, adalah simbol dari kekuatan dan keindahannya. Kecantikannya mempesona, namun di balik itu, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya yang setengah ular memberinya kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, membuatnya menjadi panglima yang ditakuti oleh banyak jin dan makhluk gaib lainnya. Sebagai panglima kerajaan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong memiliki banyak bawahan jin yang tidak kalah dikdaya. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Mereka setia kepada Nyi Blorong dan selalu siap untuk melaksanakan perintahnya. Namun, kekuatan Nyi Blorong tidak hanya berasal dari fisiknya yang kuat dan bawahan jinnya yang banyak. Ia juga dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Kesaktian ini ia peroleh dari ibunya, Nyi Roro Kidul, yang juga dikenal sebagai Ratu Jin dan makhluk gaib di selatan. Kesaktian Nyi Blorong membuatnya mampu melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ia bisa berubah wujud, berbicara dengan hewan, dan bahkan mengendalikan alam sekitarnya. Kesaktian ini juga yang membuatnya menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati oleh banyak jin dan makhluk gaib lainnya.
Meski dikenal sebagai panglima terkuat kerajaan Nyi Roro Kidul dan memiliki kecantikan yang mempesona, kehidupan Nyi Blorong tidak selalu indah. Ia dikenal sebagai sosok yang menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan. Pesugihan adalah sebuah ritual yang dipercaya dapat memberikan kekayaan secara instan kepada seseorang. Namun, pesugihan ini bukanlah tanpa harga. Nyi Blorong, dengan kekuatan dan kesaktiannya, menawarkan pesugihan kepada manusia dengan syarat dan konsekuensi yang berat. Dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong meminta tumbal nyawa sebagai balasan dari pesugihan yang diberikannya. Tumbal nyawa ini biasanya adalah orang-orang yang dicintai atau harta benda berharga dari orang yang melakukan pesugihan. Tumbal nyawa ini kemudian digunakan oleh Nyi Blorong untuk menambah jumlah prajuritnya dan meningkatkan kecantikannya. Namun, meski menawarkan pesugihan dan meminta tumbal nyawa, Nyi Blorong bukanlah sosok yang jahat. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai panglima kerajaan Nyi Roro Kidul dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia jin. Ia juga sering memberikan nasihat dan peringatan kepada manusia tentang bahaya pesugihan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Meski begitu, Nyi Blorong tetap menjadi sosok legenda dalam mitologi bangsa Indonesia yang cukup dikenal. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan budaya, termasuk film dan literatur. Demikianlah kisah asal-usul Nyi Blorong, sosok legenda yang menarik dan mendalam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keangkuhan dan kejahatan tidak akan membawa kebaikan, dan bahwa setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Segala kebenaran detail kisah kita kembalikan pada Allah Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.